Shalom Bapak Ibu saudari terkasih. Kita akan lanjutkan dalam Suara Gembala hari ini sabda bahagia dari Matius 5 ayatnya yang ke-8 dan 9. Ya, jadi dua ayat ini kita akan bahas. Firman ini berbunyi, berbahagialah orang yang suci hatinya. Terjemahan yang lain katakan murni hatinya atau bersih hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang bisa melihat Tuhan itu adalah orang yang hatinya bersih. Kalau hati kotor nggak pernah bisa lihat Tuhan. Kemudian ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kita akan coba renungkan saudaraku ya. Ayat 8 terlebih dahulu. Dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya atau murni hatinya. Kata murni di sini dipakai istilah bahasa Yunani kataros, yang artinya clean atau bersih. Nah, saudara, hati ini harus terus dijaga supaya bersih. Seperti kita menjaga sebuah sumber air atau mata air, itu jangan sampai kemasukan hal-hal yang mencemari. Karena itu sumbernya, saudara. Sumber dari air yang akan kita minum. Nah, ini gambaran ini ada di dalam Amsal 4 ayat 23. Ini ayat terkenal, saudara, bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini harus kita jaga tetap bersih, tetap murni. Karena kalau hati sudah kotor, sudah nggak murni, maka semuanya, semua pemikiran kita, bahkan semua ide-ide yang keluar ini bisa jadi nggak baik. Omongan juga jadi nggak benar. Karena yang keluar dari mulut juga asalnya sumbernya dari hati. Jadi hati bersih dulu, saudara, itu harus dipelihara, harus dijaga. Saudara bayangkan ya, ada satu sumber mata air yang kemasukan racun, maka semua yang nantinya mengalir keluar itu akan mengandung racun semua, saudara. Jadi kita harus benar-benar berwaspada menjaga kebersihan akan hati ini, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, firman Tuhan ini katakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, suci hati atau murni hati, karena mereka akan melihat Allah. Jadi, Tuhan itu akan memperlihatkan diri hanya kepada orang-orang yang murni hatinya. Perjumpaan dengan Allah itu didahului dengan hati yang murni, saudara. Jadi bersihkan, murnikan hati sehingga kita boleh tetap melihat Tuhan. Nah, ayat yang berikutnya, berbahagialah orang yang membawa damai. Membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak Allah itu punya ciri, yaitu membawa damai. Jadi kalau ada orang Kristen, ngakunya dia Kristen, tapi kalau ada dia pasti terjadi keributan, terjadi pertengkaran, bukan damai. Maka dia adalah anak Tuhan yang palsu. Dia orang Kristen palsu. Orang Kristen yang sejati, anak Tuhan yang sejati, karena dia adalah keturunan ilahi dari Sang Raja Damai, dia harus membawa damai dimanapun juga. Jadi spirit yang dibawa itu adalah perdamaian, saudara. Bukan adu domba, bukan kekacauan, bukan keributan, bukan perseteruan, permusuhan, bukan. Tapi damai. Nah, saudaraku, ini perlu sekali. Orang suci hati, murni hati, melihat Tuhan, maka dia nanti akan membawa damai sejahtera surgawi itu di mana mereka berada. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya, sebagai umat Tuhan.
Nah, kembali murni hati itu artinya ya tidak ada motivasi-motivasi yang tersembunyi, yang tidak lurus, niat-niat yang tidak benar, motivasi yang nggak benar, nggak ada. Tapi betul-betul bersih, bersih, dan bersih. Nggak heran ya, Jack Hayford itu pernah berkata bahwa mengolah hati murni itu lebih penting daripada doa dan belajar firman. Orang bisa belajar firman seperti apa, orang bisa berdoa berjam-jam. Tapi kalau hatinya nggak murni, dia nggak bisa ketemu Tuhan, saudaraku. Maka yang datang justru penyesatan. Tapi orang yang murni hatinya, dia dijaga oleh Tuhan. Kemudian selain itu mereka selangkah berikutnya ketika mereka ada di masyarakat, ada di tengah-tengah kerumunan orang, dia menjadi pembawa damai. Di mana ada keributan, maka anak Tuhan datang, damai sejahtera itu dinyatakan. Saudaraku, ini adalah dua hal yang perlu kita ingat, dan tentunya kalau kita mengakhiri sabda bahagia itu, ayat 10 dan seterusnya adalah yang paling berat, saudara ya. Bunyinya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau saudara belum sempat dianiaya oleh karena kebenaran, ya berarti kita masih ringan, saudaraku ya. Tantangan kita masih ringan. Kalau saudara mempertahankan kebenaran, berjuang untuk sebuah kebenaran, ya kebenaran itu ada di dalam Kristus, tetapi belum sampai ada aniaya, kita mengucap syukur, saudaraku. Tapi kalau sampai ada aniaya, saudara tahu bahwa Anda sedang dibawa masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, di mana kebahagiaan saudara adalah bukan karena tidak ada tantangan, tidak ada aniaya. Ada aniaya tapi berbahagia. Karena apa? Karena aniaya itu terjadi karena Anda orang benar. Dianiaya karena Kristus itu bahagia, diberkati, kata Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi saudara menjadi pewaris kerajaan sorga. Dan salah satu tandanya adalah kita dianiaya karena kebenaran. Hidup benar tapi menghadapi aniaya karena kebenaran itu. Berbahagialah kamu jika karena aku, kata Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara belum pernah difitnahkan? Nggak enak, saudaraku, difitnah. Difitnah, nggak berbuat tapi dikatakan berbuat. Melakukan yang baik, difitnahkan yang jahat. Dicela, dianiaya karena nama Yesus. Bukan karena kesalahan sendiri loh, saudaraku ya. Bukan karena perbuatannya sendiri, tapi karena nama Yesus. Berbahagia. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi ini urusan upah, saudara. Tuhan akan memperhitungkan semua aniaya yang Anda terima karena kebenaran, karena Kristus, itu diperhitungkan upahnya di surga. Jadi bersukacitalah dan bergembiralah, karena saudara sedang menabung dengan upah yang besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku, inilah sabda bahagia yang kalau kita urutkan dalam beberapa waktu ini, dalam Suara Gembala kita terus-menerus mengikutinya. Ini merupakan hukum-hukum kerajaan Allah yang harus kita patuhi dan kita jalani dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.